Di sebuah desa kecil yang asri di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang kiai yang sangat dihormati bernama Kiai Musdi. Sosoknya dikenal sederhana, namun penuh wibawa. Di kalangan masyarakat, Kiai Musdi bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang bapak yang menjadi panutan dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap keputusan yang diambilnya selalu mencerminkan kebijaksanaan yang mendalam, berpijak pada syariat Islam, namun tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan umat. Kiai Musdi tinggal di sebuah rumah sederhana di samping masjid yang ia bangun bersama warga desa bertahun-tahun lalu. Rumah itu tidak besar, tetapi selalu terbuka bagi siapa saja yang datang, baik untuk belajar agama, meminta nasihat, atau sekadar berbagi cerita. Kiai Musdi percaya bahwa tugas seorang pemimpin agama bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mendengarkan keluh kesah umatnya. Salah satu ciri khas Kiai Musdi adalah kesabarannya yang luar biasa. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, ia selalu mendengarkan dengan hati-hati, kemudian memberikan pandangan yang tidak hanya berdasarkan dalil-dalil agama, tetapi juga menyentuh hati lawan bicaranya. Meskipun begitu, jika sudah menyangkut pelanggaran syariat, Kiai Musdi tidak pernah ragu bersikap tegas. Agama ini harus dijaga, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan keberanian untuk menegakkan yang benar, seringkali ia berkata kepada murid-muridnya. Warga desa menganggap Kiai Musdi sebagai cahaya penerang dalam kegelapan. Ketika ada konflik antar warga, Kiai Musdi selalu menjadi penengah. Dengan tutur kata yang lembut namun penuh makna, ia mampu menyatukan kembali pihak-pihak yang berselisih. Tidak jarang, orang-orang yang tadinya bersitegang malah berpelukan di akhir mediasi. Ketegasan Kiai Musdi juga terlihat dalam caranya mendidik para santri di pesantren kecil yang ia dirikan. Meskipun jumlah santrinya tidak banyak, Kiai Musdi sangat memperhatikan kualitas pendidikan mereka. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan keberanian untuk membela kebenaran. Ilmu tanpa akhlak seperti pohon tanpa buah, adalah salah satu nasihat yang sering ia sampaikan. Di balik sifat tegasnya, Kiai Musdi adalah sosok yang penuh kasih. Ia sangat peduli terhadap nasib kaum miskin di desanya. Hampir setiap Jumat, ia memimpin warga untuk mengumpulkan sedekah yang kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kiai Musdi percaya bahwa salah satu cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan peduli terhadap sesama. Namun, kehidupan Kiai Musdi tidak selalu mulus. Pernah suatu ketika, ada sekelompok orang dari desa tetangga yang menentang cara dakwahnya. Mereka menganggap Kiai Musdi terlalu keras dalam menegakkan syariat. Bukannya membalas dengan amarah, Kiai Musdi justru mengundang mereka untuk berdialog. Ia menjelaskan niatnya dengan penuh kelembutan, hingga akhirnya perlawanan itu berubah menjadi dukungan. Banyak orang bertanya-tanya,
dari mana Kiai Musdi mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaannya? Jawabannya selalu sama, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setiap malam, setelah selesai memimpin salat Isya, Kiai Musdi menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca dan merenungkan makna Al-Quran. Jika kita ingin menuntun umat, kita harus lebih dulu menuntun diri sendiri, ucapnya suatu ketika kepada salah seorang muridnya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak desa pun sangat dekat dengan Kiai Musdi. Ia sering mengadakan pengajian khusus untuk anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Kiai Musdi percaya bahwa menanamkan cinta kepada Islam harus dimulai sejak dini. Anak-anak yang datang ke pengajian itu selalu pulang dengan senyum dan semangat baru. Kesederhanaan Kiai Musdi terlihat dalam setiap aspek hidupnya. Ia tidak pernah meminta imbalan atas apa yang ia lakukan untuk warga desa. Bahkan, ketika ada orang yang memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih, Kiai Musdi seringkali menolaknya dengan lembut. "Kebahagiaan saya adalah melihat kalian hidup dalam ridha Allah," katanya dengan senyum. Meski usianya semakin senja, semangat Kiai Musdi dalam berdakwah tidak pernah surut. Ia selalu menjadi orang pertama yang datang ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh, dan sering kali menjadi yang terakhir pulang setelah salat Isya. Dedikasinya inilah yang membuat masyarakat desa semakin menghormatinya. Kiai Musdi juga dikenal sangat cinta lingkungan. Ia mengajarkan kepada warga desa untuk menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, dan mengurangi pemborosan air. Baginya, merawat alam adalah bagian dari ibadah. Allah menciptakan dunia ini untuk kita jaga, bukan untuk kita rusak, ucapnya suatu ketika dalam ceramah Jumat. Kehidupan rumah tangga Kiai Musdi pun menjadi teladan bagi banyak orang. Ia dan istrinya, Nyai Salamah, hidup rukun dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Meskipun Nyai Salamah jarang terlihat di depan umum, perannya sebagai pendamping setia Kiai Musdi sangat besar. Ia sering membantu mengelola pesantren dan memberikan bimbingan kepada para santriwati. Setiap kali ada hajatan atau kegiatan di desa, Kiai Musdi selalu hadir. Keberadaannya dianggap membawa keberkahan bagi acara tersebut. Tidak jarang, ia diminta memberikan doa atau nasihat sebelum acara dimulai. Semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa pernah mengharapkan pujian. Kisah hidup Kiai Musdi adalah bukti nyata bagaimana seseorang bisa menjadi pelita bagi orang lain melalui ilmu, ketegasan, dan kasih sayang. Masyarakat desa merasa sangat beruntung memiliki seorang pemimpin seperti beliau, yang bukan hanya membimbing mereka di dunia, tetapi juga mengingatkan mereka akan pentingnya bekal untuk akhirat. Kecintaan Kiai Musdi terhadap para habaib menjadi salah satu ciri khas yang membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat. Bagi beliau, para habaib adalah pewaris Rasulullah yang harus dimuliakan. Kiai Musdi selalu menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dengan mereka, karena melalui para habaib, keberkahan dan cahaya Islam tersebar ke berbagai penjuru. Setiap kali ada majelis yang diadakan oleh habaib, baik di desanya maupun di wilayah lain, Kiai Musdi selalu berusaha hadir.
Meskipun usia beliau sudah tidak muda lagi, perjalanan jauh tidak menjadi halangan baginya. Ia sering mengajak beberapa santri untuk turut serta, agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan keberkahan dari para habaib. Belajar dari Ahlul Bait adalah salah satu jalan menuju cinta kepada Rasulullah, ujarnya. Di setiap majelis yang dihadirinya, Kiai Musdi selalu duduk di barisan depan dengan penuh tawaduk. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi meskipun banyak orang yang memandangnya sebagai ulama besar. Justru sebaliknya, ia selalu menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada para habaib. Ketika seorang habib memberikan tausiah, Kiai Musdi mendengarkan dengan saksama, mencatat poin-poin penting, dan kemudian membagikannya kepada masyarakat di desanya. Hubungan Kiai Musdi dengan para habaib tidak hanya sebatas kehadirannya di majelis-majelis mereka. Ia juga sering mengundang para habaib ke pesantrennya untuk memberikan nasihat dan tausiah kepada para santri. Bagi Kiai Musdi, kehadiran habaib di pesantrennya adalah berkah besar yang tidak ternilai harganya. Setiap kali seorang habib datang, pesantrennya seolah dipenuhi dengan aura ketenangan dan keberkahan. Suatu ketika, Habib Ali, seorang ulama besar dari kota terdekat, mengadakan Maulid Akbar. Kiai Musdi tidak hanya hadir, tetapi juga membawa seluruh santrinya untuk ikut serta. Dalam acara itu, Kiai Musdi terlihat sangat khusyuk saat bersalawat bersama ribuan jamaah lainnya. Seusai acara, Habib Ali bahkan memuji Kiai Musdi di hadapan jamaah karena ketawadukannya dan kecintaannya kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Kiai Musdi sering menceritakan kepada para santrinya tentang keutamaan mencintai para habaib. Ia mengutip hadis-hadis yang menjelaskan keistimewaan Ahlul Bait dan pentingnya menghormati mereka. Cinta kepada Ahlul Bait adalah bagian dari iman. Mereka adalah keluarga Rasulullah, cahaya yang Allah pancarkan untuk membimbing umat ini, katanya dalam sebuah pengajian. Dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Musdi tidak hanya menunjukkan cintanya kepada para habaib, tetapi juga meneladani akhlak mereka. Ia sering menekankan kepada para santri untuk mengikuti jejak Ahlul Bait dalam kesederhanaan, keikhlasan, dan pengabdian kepada umat. Kita mungkin bukan bagian dari keluarga Rasulullah, tapi kita bisa menjadi pengikut yang setia, ucapnya dengan penuh keyakinan. Bagi Kiai Musdi, menghadiri majelis-majelis habaib bukan hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga cara untuk mempererat tali silaturahmi antar ulama. Ia percaya bahwa persatuan umat Islam dapat terwujud jika para ulama saling mendukung dan menghormati. Karena itu, Kiai Musdi selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan para habaib dimanapun ia berada. Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Musdi bercerita tentang pengalaman pribadinya bertemu dengan seorang habib di Makkah saat menunaikan ibadah haji. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam bagi beliau. Habib tersebut mengingatkan Kiai Musdi tentang pentingnya menjaga cinta kepada Rasulullah dan Ahlul Bait di tengah dunia yang semakin dilanda perpecahan.
Pesan itu selalu ia sampaikan kembali kepada jamaahnya. Kecintaan Kiai Musdi kepada para habaib juga tercermin dalam cara ia memimpin perayaan Maulid Nabi di desanya. Setiap tahun, ia selalu mengundang seorang habib untuk memimpin acara tersebut. Baginya, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar tradisi, tetapi momentum untuk memperbarui cinta kepada Rasulullah dan keluarganya. Warga desa selalu antusias menghadiri acara itu karena suasananya yang penuh hikmat dan keberkahan. Tidak hanya itu, Kiai Musdi juga sering menginisiasi acara hail untuk para habaib yang telah wafat. Ia percaya bahwa mengenang jasa-jasa mereka adalah bentuk penghormatan yang wajib dilakukan. Dalam setiap hail, ia mengajak jamaah untuk mendoakan para habaib sekaligus meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam. Kiai Musdi juga dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Habib Umar, seorang ulama karismatik yang sering datang ke desanya. Hubungan mereka bukan hanya sebatas ulama dan murid, tetapi seperti saudara. Dalam banyak kesempatan, Habib Umar sering memuji Kiai Musdi sebagai sosok yang istiqamah dalam dakwah dan cinta kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika, seorang warga bertanya kepada Kiai Musdi, mengapa beliau sangat mencintai para habaib. Dengan senyum lembut, Kiai Musdi menjawab, mencintai mereka adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mereka adalah pintu rahmat dan keberkahan yang harus kita jaga. Jawaban itu membuat banyak orang terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Ahlul Bait. Kiai Musdi juga dikenal sebagai orang yang suka mengirim hadiah kepada para habaib, terutama saat mereka mengadakan majelis. Meskipun beliau hidup sederhana, Kiai Musdi selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Harta itu tidak akan berkurang jika digunakan untuk menghormati orang-orang yang Allah cintai, ujarnya. Keistiqomahan Kiai Musdi dalam mencintai para habaib membuat namanya semakin harum di kalangan ulama. Banyak habaib yang secara khusus mengundang beliau untuk menghadiri acara di luar desa. Meskipun jadwalnya padat, Kiai Musdi selalu berusaha meluangkan waktu. Baginya, menghadiri undangan habaib adalah bentuk penghormatan yang tidak boleh diabaikan. Di setiap majelis yang ia hadiri, Kiai Musdi selalu membawa keberkahan tersendiri. Banyak orang yang merasa nyaman berada di dekatnya karena sikapnya yang rendah hati. Bahkan, para habaib sering menganggap Kiai Musdi sebagai bagian dari keluarga besar mereka karena akhlaknya yang sangat terpuji. Sikap Kiai Musdi yang penuh cinta dan penghormatan kepada para habaib tidak hanya memberi pengaruh di desanya, tetapi juga di daerah-daerah sekitarnya. Banyak orang yang mengikuti jejak beliau dalam mencintai Ahlul Bait. Hal ini membuat hubungan antara Kiai Musdi dan para habaib semakin erat, hingga seolah tidak ada sekat di antara mereka. Melalui kecintaannya kepada para habaib, Kiai Musdi mengajarkan kepada umatnya bahwa cinta kepada Rasulullah harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Baginya, menghadiri majelis-majelis habaib adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan spiritual dengan Rasulullah dan Ahlul Bait. Ketika kita mencintai mereka, insya Allah Rasulullah juga akan mencintai kita, katanya dengan penuh keyakinan.
Kiai Musdi memiliki kebiasaan yang sangat menginspirasi. Setiap kali musim panen tiba, ia selalu membagikan sebagian besar hasil panennya kepada masyarakat. Kebun miliknya yang terletak di belakang pesantren adalah sumber rezeki yang berlimpah. Dari hasil panen padi, sayuran, hingga buah-buahan, semuanya selalu didistribusikan kepada warga desa tanpa terkecuali. Sikap dermawan ini menjadikan Kiai Musdi semakin dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Bagi Kiai Musdi, hasil panen adalah titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Ia sering berkata kepada para santri dan warga, rezeki itu akan lebih barokah jika dibagi. Jika kita menyimpannya terlalu lama untuk diri sendiri, Allah bisa saja menghilangkannya. Tapi jika kita berbagi, Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Ucapannya terbukti benar, karena setiap musim panen, hasil yang didapatkan selalu lebih melimpah daripada sebelumnya. Masyarakat desa sering merasa heran bagaimana hasil panen Kiai Musdi selalu melimpah, meskipun lahan yang dimilikinya tidak terlalu luas. Namun, Kiai Musdi selalu mengingatkan bahwa keberkahan datang dari keikhlasan dan doa. Sebelum memulai musim tanam, beliau selalu mengajak para santri dan warga untuk bersama-sama membaca doa dan meminta keberkahan kepada Allah. Tanah ini akan subur jika kita rawat dengan syukur, katanya suatu ketika kepada para petani di desanya. Ketika panen tiba, suasana di rumah Kiai Musdi selalu ramai. Warga dari berbagai penjuru desa berdatangan untuk membantu memanen hasil kebun. Setelah selesai, Kiai Musdi akan memimpin doa bersama sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian, ia akan mulai membagikan hasil panen kepada setiap keluarga, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Bahkan, orang-orang yang kurang akrab dengannya tetap mendapatkan bagian yang sama. Semua orang berhak atas rezeki Allah, ujar Kiai Musdi sambil tersenyum ketika seorang warga bertanya mengapa ia tidak pernah membeda-bedakan dalam membagikan hasil panen. Sikapnya yang inklusif ini membuat suasana desa menjadi semakin harmonis. Tidak ada rasa iri atau persaingan di antara warga, karena mereka tahu bahwa Kiai Musdi selalu menjadi teladan dalam berbagi. Hasil panen yang dibagikan oleh Kiai Musdi tidak hanya mencakup bahan pangan, tetapi juga bibit dan pupuk untuk petani yang membutuhkan. Ia ingin agar masyarakat tidak hanya menerima, tetapi juga belajar untuk mandiri dan produktif. Jika kalian menanam dari apa yang kalian terima hari ini, insya Allah tahun depan kalian juga bisa berbagi seperti ini, pesannya kepada para petani muda di desanya. Kebiasaan Kiai Musdi dalam berbagi hasil panen tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membawa keberkahan yang luar biasa bagi dirinya. Setiap kali ia membagikan rezeki, kekayaan yang dimilikinya justru semakin bertambah. Banyak orang yang percaya bahwa ini adalah balasan langsung dari Allah atas keikhlasannya. Namun, Kiai Musdi selalu merendah dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah rahmat Allah yang harus terus disyukuri. Selain membagikan hasil panen kepada masyarakat desa,
Kiai Musdi juga sering mengirimkan sebagian hasil panennya ke pesantren-pesantren lain yang kekurangan. Ia percaya bahwa membantu lembaga pendidikan Islam adalah investasi untuk akhirat. Tidak jarang, para pengurus pesantren yang menerima bantuan dari Kiai Musdi datang ke desanya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, dengan rendah hati, Kiai Musdi selalu berkata, "Saya hanya perantara. Semua ini adalah milik Allah." Sikap dermawan Kiai Musdi tidak hanya menginspirasi warga desa, tetapi juga santri-santri yang ia didik. Banyak dari mereka yang kemudian meniru kebiasaan beliau ketika kembali ke kampung halaman masing-masing. Kiai mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita berikan, kata salah seorang santri senior yang kini menjadi ulama di daerah lain. Meskipun sering membagikan hasil panen, Kiai Musdi tidak pernah kekurangan. Bahkan, kebunnya sering kali menghasilkan lebih banyak dari yang diperkirakan. Para petani di desa itu percaya bahwa ini adalah bentuk nyata dari keberkahan Allah. Ketika kita ikhlas memberi, Allah akan mengganti dengan cara yang tidak kita duga, ujar Kiai Musdi ketika ditanya tentang rahasia kesuksesannya. Tidak hanya itu, Kiai Musdi juga sering memberikan pelatihan pertanian kepada warga desa. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, memilih bibit unggul, dan menggunakan pupuk organik. Ia yakin bahwa ilmu yang diajarkan kepada masyarakat akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Membantu orang lain itu bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan ilmu, katanya sambil mengajak warga untuk bergotong royong memperbaiki irigasi desa. Suatu ketika, ada seorang pedagang kaya dari kota yang mendengar tentang kemurahan hati Kiai Musdi. Pedagang itu menawarkan untuk membeli seluruh hasil panen dengan harga tinggi, namun Kiai Musdi menolaknya. Rezeki ini bukan untuk ditimbun atau diperdagangkan. Ini adalah amanah untuk umat, jawabnya tegas. Pedagang itu akhirnya justru terinspirasi dan ikut menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat desa. Kiai Musdi juga selalu memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan bantuan mendapat perhatian khusus. Ia sering mengirim hasil panen kepada para janda, yatim piatu, dan orang-orang lanjut usia yang tidak mampu bekerja. Baginya, membantu mereka adalah tanggung jawab sosial yang tidak boleh diabaikan. Mereka yang lemah adalah ujian bagi kita yang diberi kelebihan, katanya suatu hari kepada para santri. Keberkahan yang diterima oleh Kiai Musdi tidak hanya berupa hasil panen yang melimpah, tetapi juga hubungan yang semakin erat dengan masyarakat. Setiap kali ada kegiatan di desa, warga selalu bergotong royong dengan semangat, karena mereka merasa telah menerima begitu banyak kebaikan dari Kiai Musdi. Hubungan antara beliau dan masyarakat desa benar-benar seperti keluarga besar yang saling mendukung. Suatu hari, seorang santri bertanya kepada Kiai Musdi mengapa ia tidak pernah menyimpan hasil panennya untuk kepentingan pribadi. Dengan bijaksana, Kiai Musdi menjawab, rezeki itu seperti air. Jika kita menahannya, ia akan tergenang dan menjadi keruh. Tapi jika kita mengalirkannya, ia akan membersihkan dan menyuburkan segala sesuatu di sekitarnya.
Pesan-pesan bijak seperti inilah yang membuat Kiai Musdi tidak hanya dicintai sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur yang merangkul semua lapisan masyarakat. Kebiasaan berbagi hasil panennya telah mengajarkan nilai-nilai penting tentang keikhlasan, syukur, dan keberkahan yang melampaui batas materi. Dengan sikapnya yang dermawan, Kiai Musdi telah menciptakan sebuah ekosistem sosial di desanya yang penuh dengan gotong royong dan rasa syukur. Tidak ada orang yang merasa kekurangan, karena mereka tahu bahwa ada seorang pemimpin seperti Kiai Musdi yang selalu siap membantu. Keberkahan itu terus mengalir, tidak hanya untuk beliau, tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang hidup di bawah naungannya.